الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk tafakuh di din, untuk mendengarkan Al-Quran atau Sunnah dan perkataan para salaf yang bisa menambah ilmu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di sini apa yang disebutnya oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala berkaitan dengan hilyatu talibi al-ilm, perhiasan dari seorang penuntut ilmu. Di sini kita sudah masuk di apa yang di dalam kitab kita sini, adab yang ke 26. Qal rihlatu lit-talab. Rihlah yaitu melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebelum kita masuk pada apa yang disebutkan oleh Syekh, kita sebutkan bahwa di sini bahwa rihlah, berpergian menuntut ilmu, itu merupakan sunnah masyru'ah yang disyariatkan, yang telah dilakukan oleh sebagian dari para nabi. Begitu pula para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Di antaranya adalah yang kisah ma'rufah yang telah ma'ruf di kalangan kita, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam rangka mendatangi Nabi Khadir alaihissalam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di sana ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang engkau tidak memiliki ilmu tersebut. Begitu pula tentunya kita, kalau kita belum memiliki ilmu yang ada pada seseorang, maka hendaknya kita mempelajari ilmu tersebut, rihlah, mendatanginya. Atau kalau kita sudah berada di suatu tempat bersama dengan orang tersebut, maka hendaknya kita semangat mengambil ilmu yang ada padanya. Coba kita lihat Musa, kalau dari segi keutamaan, tentunya siapa yang lebih utama? Nabi Musa. Karena beliau merupakan salah seorang dari 5 ulul al-azm. Tapi bersama dengan itu, karena masih ada ilmu yang belum dia miliki, dan itu dimiliki oleh orang yang lebih rendah kedudukannya, beliau tetap berusaha untuk mendatangi orang tersebut, yaitu Nabi Khadir alaihi
salam. Kisahnya sudah mungkin kita secara umum kita sudah mengetahuinya. Di antaranya ada dalam Al-Kahf di sini ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanan tersebut dengan firman-Nya, wa idz qala Musa li fatah, dan tatkala Musa alaihissalam berkata kepada pembantunya. Pembantunya di sini yaitu Yusha' ibnu Nun. Yang setelah itu beliau juga diangkat sebagai nabi. Yusha' ibnu Nun. Wa idz qala Musa li fatah. Fatah siapa tadi? Yusha' ibnu Nun. La abrah. Saya senantiasa akan melakukan perjalanan. Tidak diketahui berapa perjalanan yang telah beliau lewati. La abrahu. Saya senantiasa akan melakukan perjalanan. Rihlah. Safar. Hatta ablugha majma'a al-bahrain. Sampai saya mendapatkan tempat namanya ini pertemuan dari dua laut. Pertemuan dari dua laut. Beliau akan berusaha berjalan sampai akan mendapatkan tempat tersebut. Au amdiya hukuba. Atau saya akan terus berjalan ya dalam waktu yang lama, memungkinkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Au amdiya hukuba, perjalanan yang lama, waktu yang lama. Ini Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwa beliau termasuk ulul azm, tapi tetap semangat untuk menghadiri rihlah untuk mendapatkan ilmu dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Tentunya di sini bagi kita yang mendengar kisah seperti ini, tentunya kita merasa malu di saat kita sudah berada di suatu tempat, ya, tapi kita masih malas-malasan atau semangat, misalnya lebih semangat membaca berita yang ada di HP atau misalnya cerita dengan teman. Dalam keadaan kita ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan itu lain cerita. Tapi kalau kita sudah berada di suatu tempat, ada yang memberikan ilmu, mungkin belum kita miliki, tapi masih malas-malasan, tentunya ini merupakan perkara yang tercela. Dikarenakan si Nabi Musa alaihissalam masih semangat menuntut ilmu, melakukan rihlah, perjalanan jauh demi mendapatkan ilmu yang belum ada padanya. Kemudian juga di sini kisah salah seorang sahabat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 2640. Kisahnya adalah, yakni seorang sahabat namanya Uqbah ibn Harith. Uqbah ibn Harith. Uqbah ibn Harith ini menikahi seorang wanita. Sudah terjadi pernikahan. Ini sudah tinggal dalam arti bulan madu. Ya. Sudah pernikahan. Tiba-tiba datang seorang wanita. Dia bilang, qad arda'tu Uqbata walati tazawwaj. Sungguh saya telah menyusui Uqbah yang sahabat tadi dan wanita yang dia nikahi. Ya, penghalangnya sudah mau bulan madu, tiba-tiba datang seorang wanita. Tapi mau dia apa? Ya, bahwa dia mengatakan saya telah menyusui Uqbah dan istrinya. Maka dalam kisah tersebut, faraqiba ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinati.
Maka setelah mendengar perkataan wanita tersebut, wanita yang asing, tidak diketahui, tapi sudah ya keadaan seperti itu, dia sudah mengaku bahwa dia telah menyusui Uqbah. Maka faruqiba ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinah fasa'alah. Maka berangkatlah Uqbah radhiyallahu anhu yang saat itu beliau ada di Madinah menuju saat itu dari Mekah menuju Madinah. Menuju Madinah. Perjalanan yang sangat jauh kalau di zaman itu. Karena hanya menggunakan apa? Unta atau keledai. Ya, membutuhkan waktu yang berhari-hari di zaman itu. Tapi Uqbah rihlah dari Mekah ke Madinah hanya untuk mendapatkan satu ilmu tentang hukum yang dikatakan oleh wanita tersebut. Ya, ini menunjukkan semangat para salaf dalam merihlah, melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu syariat. Adapun jawaban dari hadis ini bahwa yaitu jawaban yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan fa kaifa wa qad qil. Bagaimana mungkin kalian engkau melanjutkan pernikahan dengan dia dalam keadaan sudah dikatakan hal tersebut, yaitu sudah dikatakan bahwa wanita itu telah menyusui engkau dan istrimu sehingga mereka berpisah dan wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Itu hukumnya permasalahan tersebut karena syubhat. Di sisi lain juga wanita itu telah mengaku bahwa dia telah menyusui Uqbah dan istrinya sehingga mereka berarti saudara saudara susu ya. Maka di situ hukumnya tidak boleh menikah. Begitu pula di sini saudara susuan ya. Baik. Begitu pula di sini kisah Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab itu merupakan sebagai disebut oleh Ibnu Taimiyah tabi'in yang paling berilmu. A'lamu at-tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu. Beliau mengatakan in kuntu la asira asir sin. In kuntu la asira al-layali wal ayyama fi talabi al-hadithi al-wahid. Bahwa dulu saya in kuntu la asira al-layali wal ayyam. Saya berjalan rihlah safar berhari-hari. Ya, berhari-hari. Hanya dengan tujuan mendapatkan satu hadis. Ya, ini salah satu hadis. In kuntu la asira al-layali wal ayyam. Saya berjalan beberapa hari dan malam. Fi talabil hadis al-wahid. Hanya tujuannya mendapatkan satu hadis. Ini para salaf. Adapun kita, alhamdulillah di zaman kita ini ilmu itu sudah mendatangi kita. Ya, sudah mendatangi kita. Tapi timbul permasalahan lain bahwa semangat itu sangat kurang. Sangat kurang. Ya, semangat sangat kurang. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Jadi ini Ibnu Musayyab rahimahullah hanya dalam rangka mendapatkan satu hadis, beliau melakukan perjalanan beberapa hari dan malam. Baik. Lalu beliau mengatakan Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala,
ma lam yakun ruhlah lan yakuna ruhalah. Walau alam harokat yang benar itu ruhalah. Yang kedua, taib. Bahwa barang siapa yang tidak melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka lan yakuna ruhalah. Maka dia itu tidak akan didatangi oleh manusia untuk mengambil ilmu darinya. Untuk mengambil ilmu darinya. Ma lam yakun ruhlah. Barang siapa tidak melakukan rihlah, perjalanan. Ya, perjalanan di sini tidak mesti artinya misalnya kita harus dari Indonesia ke Yaman atau ke Saudi, ya, tidak mesti. Antum sekarang kebanyakan dari antum itu telah melakukan perjalanan dari kampung antum, ada di Mamuju, ada di sini dan di situ. Nah, seperti itu tidak mesti, tidak mesti harus di luar negeri. Harus di luar negeri. Maka tadi kisah Uqbah tadi Ibnu Harith itu belum berjalan dari Madinah ke Mekah. Jadi yang jelas seseorang itu menuntut ilmu, melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Maka di sini malam yakun ruhlah lan yakuna ruhalah. Barang siapa tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan didatangi oleh manusia untuk diambil ilmu darinya. Dikarenakan dia tidak berilmu. Lalu beliau mengatakan, "Faman lam yarhal fi talabil ilmi." Barang siapa tidak melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu, lil bahthi an suyukh, untuk mencari para guru, para syekh, belajar di sisi syekh, belajar di mendatangi para ulama, mendatangi para ulama itu berbagai kebaikan yang dapat diambil oleh seorang penuntut ilmu. Berbagai kebaikan. Baik itu dari yang paling pertama adalah ilmu, kemudian dari akhlak, kemudian juga terkadang dengan melihat wajah mereka itu sudah mendapatkan, atau seorang penuntut ilmu akan mendapatkan faedah dari hal tersebut. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kunna idza stadda binal khauf, kami dahulu jika kami sangat ketakutan, ketakutan, nah, jika kami sangat ketakutan, atainah, maka kami mendatangi Ibnu Taimiyah. Saya singkat yang mudah saja. Kuna idza stadda binal khauf, jika kami sangat ketakutan, khawatir, atainah, maka kami mendatangi siapa? Ibnu Taimiyah. Fama huwa ila an narahu wa nasma'u kalamahu fayadhhab dzalika kulluh. Maka hanya sekedar kami melihat beliau, mendengar perkataannya, maka hilanglah seluruh rasa takut, kekhawatiran dan lain sebagainya. Itu terkadang mendatangi seorang ulama syariah itu dengan melihat, mendengar perkataannya bisa memberikan manfaat kepada seorang penuntut ilmu. Kuna idza stadda binal khauf atainah, kami mendatanginya, fama huwa ila an narahu, kami melihatnya, wa nasma'u kalamah, kami mendengar perkataannya, fayadhhab dzalika kulluh,
maka hilanglah seluruh rasa takut yang kami alami. Ya, ini beliau sebutnya dalam kitabnya Al-Wabil, Al-Wabil di halaman 110. Baik. Lalu beliau mengatakan Syekh Bakar rahimahullah taala, wasiyahati fil akhdhi anhum, dan siyahah. Siyahah ini melakukan perjalanan untuk mengambil ilmu dari mereka. Untuk mengambil ilmu dari mereka. Jadi barang siapa tidak melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari guru, masyayikh, dan melakukan perjalanan untuk mengambil ilmu dari mereka, fayab'udu ta'ahhuluhu liyurhala ilaih, maka akan mustahil atau tidak mungkin dia itu layak untuk didatangi agar diambil ilmunya. Agar diambil ilmunya. Dikarenakan kalau dia tidak rihlah, hanya duduk di rumah, tidak pergi belajar, tidak menghadiri majelis-majelis ta'lim, lalu apa yang dia dapatkan? Tentunya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Walaupun misalnya sekarang ada media sosial, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup kalau hanya belajar melalui HP, itu tidak cukup. Lalu beliau mengatakan, liana haula'il ulama'a, dikarenakan ulama-ulama tadi, alladzina madu waqtun fi ta'allumihim, yang telah berlangsung lama, telah berlangsung lama dalam mempelajari, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ta'allum. Wa ta'alimihim, dan telah berlangsung lama mereka mengajar manusia. Wa talaqi anhum, dan orang-orang mengambil dari mereka, duduk mendengarkan ilmu dari mereka. Wa talaqi anhum ladaihim min tahrirat, maka mereka ini memiliki tahrirat, artinya pendapat yang sudah diteliti, yang sudah dicermati. Ya, jadi itu berbeda misalnya kita mengambil faedah dari seorang yang sudah berpengalaman mengajar, dia sudah bahas permasalahan tersebut, dengan orang yang hanya misalnya membacakan kitab, ya, dan itu biasa disebut oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala di saat beliau menuliskan faedah berkaitan misalnya hukum-hukum puasa, hukum-hukum zakat. Beliau mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan ini sudah dibahas, sudah dicermati, mana pendapat yang rajih dan mana pendapat yang dhaif. Berbeda halnya kalau hanya mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang belum dicermati. Adapun para ulama kalau sudah lama mengajar, ya, itu ada ilmu-ilmu yang sudah dicermati, diteliti kesahihan, ya, kekuatan ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan wadabti, begitu pula dabt. Ya, dabt ini ketelitian dari apa yang akan disampaikan. Wan nukati al-ilmiyah, begitu pula inti-inti ilmu atau poin-poin ilmiah, poin-poin yang ilmu khusus, dalam arti sudah ilmu yang sudah diteliti, sudah jelas, ya, nukat, ya, merupakan intisari dari ilmu yang dikumpulkan dari berbagai kitab atau berbagai ulama, ya, itu nukat al-ilmiyah. Wat tajarib,
Begitu pula mereka memiliki pengalaman yang sudah lama, mempunyai pengalaman yang sangat luas. Itu para ulama. Ma ya'izzu al-wuqufu alaih, yang sangat sulit untuk didapatkan ilmu tersebut, karena berdasarkan pengalaman. Ilmu yang beliau dapatkan dari pengalaman dia mengajar, belajar, mengajari manusia, itu susah untuk didapatkan dari kitab-kitab. Au ala nadairihi fi butunil asfari, atau itu tuh di kitab kita yang saya pegang itu pakai tamar buto, ada titik di situ, itu keliru. Yang benar adalah tanpa titik, nadairihi. Au ala nadairihi fi butuni al asfar. Jadi tidak bisa didapatkan yang semisal dari ilmu yang didapatkan dari guru tersebut, dalam lembaran-lembaran al-asfar. Al-asfar di sini maknanya kitab. Jadi ilmu dari guru itu tidak bisa didapatkan dari lembaran-lembaran kitab. Itu maka oleh karena itu pentingnya seseorang itu melakukan perjalanan rihlah untuk mendapatkan ilmu. Tapi di sini kita perlu ketahui juga bahwa rihlah, misalnya kita pergi ke Yaman atau ke Saudi, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hendaknya kita itu mempelajari ilmu terlebih dahulu di negeri kita, di daerah asal. Kalau di sana itu ada seseorang yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kalau kita belum memiliki ilmu alat, belum bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh masyayikh yang berbahasa Arab, belum bisa juga menulis, maka di sana nanti akan kesulitan mengambil ilmu dari guru yang kita datangi. Karena kalau kita belajar sama orang-orang di Indonesia yang ada misalnya di Yaman, mereka pun mempunyai kesibukan masing-masing. Akhirnya kita cuma mendengar, bertahun-tahun duduk, tapi belum bisa mengambil manfaat dari guru kita. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa sebagai disebutnya oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani, bahwa kalau rahimahullah, kalau di tempat kita itu ada guru, maka hendaknya kita mengambil ilmu terlebih dahulu pada seorang alim yang ada di negeri kita, supaya kalau kita misalnya ke Yaman dan seterusnya, itu akan lebih cepat mengambil manfaat. Karena di sana kita dapatkan sebagian orang yang belum pernah belajar, hanya modal semangat ke Yaman, tiba di sana dia minta belajar, diajari oleh orang Indonesia, mereka sibuk sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat, akhirnya pulang dalam keadaan belum mengambil manfaat dari gurunya, dari para guru di sana. Sebagai contoh misalnya kalau kita memancing. Kalau orang sudah mempunyai pengalaman memancing, sudah mahir, itu mungkin 1 jam, 2 jam sudah mendapatkan ikan yang banyak. Tapi kalau seseorang baru pertama kali memancing atau hanya beberapa kali, belum paham cara memancing yang benar, dia mungkin 1 hari itu belum mendapatkan ikan, atau mungkin cuma 1 atau 2 ekor, itu pun ikan yang kecil, Jadi kalau sudah pengalaman, dia akan mengetahui cara memancing yang benar, sehingga dia akan mendapatkan ikan dalam waktu yang singkat dan mendapatkan ikan-ikan yang mahal
ya ikan-ikan yang mahal dikarenakan pengalaman yang dia dapatkan. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Jangan kita itu modal semangat tanpa memperhatikan tata cara menuntut ilmu yang benar, tanpa bertanya kepada yang misalnya yang lebih duluan ke sana dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Baik. Lalu beliau mengatakan, wahdhar al-qu'uda an hada ala maslaki al-mutasawwifati al-batalin. Dan hati-hatilah engkau, jauhilah engkau al-qu'ud. Al-qu'ud ini bermalas-malasan, hanya duduk, tidak mau dia merihlah, berpergian, hanya duduk di rumah, hanya duduk di rumah. Ala maslaki al-mutasawwifah, seperti jalan yang ditempuh oleh dari kalangan sufi, ya, orang-orang sufi. Al-batalin, yang menganggur. Mereka menganggur dalam arti tidak ada pekerjaan, tidak membaca kitab, tidak menuntut ilmu, tidak rihilah, hanya menunggu wahyu dari syaitan. Hanya menunggu wahyu dari syaitan. Itu maksud dari menganggur. Ya, mereka katanya mendapatkan ilmu dari melalui hati mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dari hati mereka dari syaitan. Dan di sana yakni sebagian orang dari kalangan mereka ini ya mengaku bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan ini tentunya hal ini merupakan kekafiran kalau diyakini bahwa ada jalan untuk mendapatkan ilmu dalam arti perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan selain jalannya para rasul. Itu merupakan kekafiran. Di sini ada faedah dari Al-Qurtubi, Abdul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, yakni di sini kesimpulannya bahwa beliau mengatakan bahwa telah sepakat para salaf dan orang-orang yang datang belakangan bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah atau larangan, kecuali melalui jalannya para rasul. Ya, beliau mengatakan di sini Al-Qurtubi rahimahullah, wa 'alal jumlati, bahwa kesimpulannya faqad hasala al-ilmu al-qat'i, bahwa telah didapatkan ilmu yang pasti. Ya, ilmu yang pasti. Faqad hasala al-ilmu al-qat'i. Al-qat'i yakni ilmu yang pasti. Wal yaqin ad-daruri, dan keyakinan yang pasti. Ya, daruri, keyakinan yang pasti. Wa ijma'u as-salaf, dan kesepakatan para salaf. Wal khulaf, kesepakatan al-khulaf, orang-orang yang datang belakangan, ala bahwa ala alla tariqa li ma'rifati ahkamillah illa min jihati ar-rusul, bahwa tidak ada jalan ya ala alla tariqa li ma'rifati ahkamillah ta'ala illa min jihati ar-rusul, bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dari mana? Dari jalannya para rasul. Jadi disepakati oleh para ulama, ya. Begitu pula telah merupakan hal yang pasti bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya para rasul.
Itu beliau sebutnya dalam kitabnya Al-Mufhim, Al-Mufhim jilid 6 di halaman 219. 219. Juga beliau mengatakan di sini, "Faman qala," barang siapa mengatakan, "Inna hunaka tariqan akhar." Barang siapa mengatakan bahwa di sana ada jalan lain, yu'rafu biha amruh, yang mana dengan jalan itu maka akan diketahui perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nahyuhu, dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ghairu ar-rusul, bukan jalannya para rasul. Maka beliau mengatakan bahwa kafirun yuqtalu, bahwa kafirun yuqtal, maka orang seperti kafir dan hukumannya dibunuh. Ya. Faman qala inna hunaka tariqan akhar, barang siapa mengatakan bahwa di sana ada jalan lain, yu'rafu biha amruh, yang mana jalan tersebut bisa diketahui perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nahyu, atau larangannya, ghairur rusul, bukan jalannya para rasul, bahwa kafirun yuqtal, maka orang yang seperti ini adalah kafir dan dia hukumannya dibunuh. Itu sama bila sebutnya di kitabnya Al-Mufhim jilid 6 halaman 219. Jadi kesimpulannya tadi bahwa jalan untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah atau larangan, itu tidak bisa diketahui kecuali melalui jalannya para rasul. Maka dari sini kita mengetahui kesesatan, bahkan kekafiran orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala melalui hati dia secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dari hati dia, dari syaitan, Ya. Oleh karena itu kalau di sebagian tempat, sebagian salat dulu. Saya sudah salat. Salat di mana? Dari hati, saya sudah salat dalam hatiku, Nah, ini ya, itu mirip-mirip, yakni seperti orang gila, ya. Seperti orang gila, bukan caranya salat dalam hati, ya. Karena dalam hati itu tidak bisa dihukumi. Ya, tidak bisa dihukumi melakukan atau tidak melakukan. Kalau dalam hati itu ada di sebagian tempat seperti itu. Kalau dia ajak untuk salat, dia bilang, kata saya sudah salat di hatiku. Baik. Lalu beliau mengatakan, alladzina yufaddiluna ilma al-khiraq. Ya, ilmu khiraq maksudnya ilmu tadi sufi, ya, dari kalangan sufi yang mengaku mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu secara langsung. Dari mana tadi? Dari hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ilmu al-khiraq. Ini pakai ilham atau dari hatinya langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sufi. Sebagian sufi. Alladzina yufaddiluna ilma al-khiraq. Ya, mereka mengatakan apa? Saya ambil ilmu dari hati saya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, hakikatnya dari mana? Dari hati dia, dari syaitan. Ala ilmi al-warq atau al-waraq. Dari ilmu al-waraq. Al-waraq artinya ilmu syar'i. Ilmu syar'i, karena ilmu syar'i apa? Sahih Bukhari ada dalam kitab, dalam kertas-kertas. Sahih Muslim, Musnad Ahmad, dan lain sebagainya dari ilmu syar'i. Di mana terpelihara? Terpeliharanya dengan kertas. Nah, itu maksudnya wal waraq, ilmu waraq. Jadi itu istilah apa? Ilmu al-khiraq, yaitu ilmu apa? Ilham. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan sufi. Sebagian sufi. Ya, sebagian dari orang-orang sufi. Ala ilmi al-waraq. Ya, ilmu waraq, ilmu yakni ilmu syar'i yang ada di kitab-kitabnya para ulama. Lalu beliau mengatakan, wa qad qila li ba'dihim,
Dan terkadang dikatakan kepada sebagian dari mereka ini, dari orang sufi ini, dari orang sufi, ala tarhalu hatta tasma'a min Abdul Razak, tidakkah engkau rihlah, melakukan perjalanan sampai engkau mendapatkan ilmu atau mendengarkan ilmu dari siapa? Abdul Razak. Ya, Abdul Razak. Faqala, maka dia mengatakan, ma yasna'u bisama'i min Abdul Razak man yasma'u min al-Khallaq. Ini aneh. Apa manfaatnya? Ma yasna', artinya apa manfaatnya? Apa yang akan didapatkan dari mendengarkan dari Abdul Razak pada seseorang yang mendengarkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Man yasma'u min al-Khallaq. Khallaq ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah kita sebutkan tadi, ijma' para ulama, para salaf, bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu yakni ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari jalannya para nabi. Ya, dari jalan para nabi. Dan ini orang ini yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa dia mengaku mengambil ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengambil ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tujuannya? Dia mengambil ilmu dari Abdul Razak. Ya, Abdul Razak, tentunya ini Abdul Razak ini Ibnu Hammam, yang ada di ulama di Yaman. Ulama di Yaman, termasuk gurunya Imam Ahmad. Termasuk gurunya Imam Ahmad. Jadi ini perkara yang aneh. Dia mendapatkan ilmu ini dari syaitan. Dari syaitan. Lalu beliau mengatakan, wa qala akhar. Yang lain dari orang-orang seperti ini mengatakan, idza khatabuni bi ilmi al-waraqi baraztu alaihim bi ilmi al-khiraqi. Jika mereka menyampaikan kepadaku berkaitan ilmu syar'i, ilmu yang ditulis di lembaran-lembaran buku atau kertas, ini ilmu syar'i, maka saya akan mengalahkan mereka, barastu, akan mengalahkan mereka dengan ilmu al-khariq atau khiraq. Ilmu khiraq sudah kita sebutkan tadi, ilmu yang menurut pengakuan mereka ambil secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga aneh juga. Nah, dia ingin mengalahkan orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i dengan ilmu yang dia dapat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala menurut pengakuan dia. Nah, tentunya ilmu yang dia dapatnya dari syaitan. Ilmu yang dia dapatnya dari syaitan, bukan ilmu yang dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak mungkin sebagaimana tadi kita sebutkan. Seperti tadi kita sebutkan dari Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik. Lalu beliau mengatakan, "Ihdar haula." Maka hati-hatilah engkau dari mereka. Jauhi mereka ini. Fa innahum la lil islami nasaru. Karena mereka ini hakikatnya tidak menolong Islam. Hakikatnya mereka ini tidak menolong Islam. Walal lil kufri kasaru. Dan mereka juga tidak mengalahkan, menghancurkan orang-orang kafir. Ini ahlu bidah secara umum. Baik itu Khawarij, Syiah, Ikhwan Muslimin, dan lain sebagainya dari orang-orang yang sesat, tidak berjalan di jalannya para salaf, maka mereka ini seperti ini, tidak menolong Islam. Misalnya Khawarij
dari dulu, atau misalnya HTI, Hizbut Tahrir, ya tidak pernah mereka menolong Islam. Ya, hakikatnya mereka menolong orang-orang kafir. Ya, maka di sini fa'inahum la il islami nasaru, mereka yang tidak menolong Islam, wala lil kufri kasaru, dan mereka tidak menghancurkan kekafiran. Dan ini beliau mungkin beliau ambil faedah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena ini hakikatnya perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi saya bacakan ini perkataan Ibnu Taimiyah. Berkata Ibnu Taimiyah tentang ahlu bidah. Fala lil islami nasaru, ya, fala lil islami nasaru wala lil a'da'i kasaru, dan juga mereka tidak menghancurkan musuh. Ini dari kalangan orang-orang kafir. Jadi itu perkataan Ibnu Taimiyah. Fala lil islami nasaru, mereka tidak menolong Islam, wala lil a'da'i kasaru, dan mereka tidak pula menghancurkan kekafiran. Ya. Jadi itu beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Fatawa jilid 9 di halaman 254. Di halaman 254. Ya, di halaman 254. Baik. Jadi ini faedah bahwa semua firqah yang sesat, baik itu Khawarij, Ikhwan Muslimin, Syiah, Hizb Tahrir dan lain sebagainya, kaidah seperti ini. Mereka itu tidak menolong Islam dan juga tidak mematahkan, tidak menghancurkan musuh-musuh Islam. Itu kaidahnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Lalu beliau mengatakan, bal fihim man kana ba'san wa bala'an 'ala al-Islam. Bahkan mereka ini terjadi dengan sebab mereka ini kerusakan. Sebagai contoh misalnya Khawarij yang dilakukan Usama bin Laden misalnya dan sebagainya. Itu dengan sebab dia terjadi kerusakan-kerusakan di berbagai negara kaum muslimin. Di berbagai negara kaum muslimin. Wabalan al-Islam. Dia merupakan terjadinya bala, keburukan, kerusakan di atas Islam karena perbuatan mereka. Ini juga kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala. Saya bacakan di sini singkat juga. Beliau mengatakan, inna bahwa seluruh firaqi ad-dalalah, seluruh kelompok kesesatan, inna jami'a firaqi ad-dalalah, seluruh kelompok kesesatan, lam yajri Allahu ala aidihim khaira. Itu singkat. Ya, lam yajri Allahu ala aidihim khaira. Bahwa seluruh kelompok kesesatan dari berbagai kelompok, itu tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di tangan-tangan mereka itu satu kebaikan. Ini secara umum. Secara umum bahwa setiap firqah dalalah, kelompok sesat, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan melalui tangan-tangan mereka suatu kebaikan. Ini bila sebutkan dalam kitabnya Al-Fisal. Al-Fisalu fil Milali. Al-Fisalu fil Milali di halaman di jilid 4 di halaman 171. Di halaman 171. Baik. Ini pertanyaan, tapi ini bukan pada tempatnya bertanya seperti ini. Ya, kalau ini harus pertanyaan khusus, dalam arti kalau mau ditanyakan bisa ditanyakan pada saya secara langsung. Adapun di majelis seperti ini tidak sepantasnya. Ya, karena ini perkara yang baik, kurang tepat di sini. Kalau mau tanya bisa. Baik. Itu mungkin yang kita
baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, memberikan taufik, memberikan kesabaran, memahami apa yang kita kaji, dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.